Ini kelihatan ya, Pak? Sangat kelihatan, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Uh, Pertama kali, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena sampai pagi ini kita masih diberikan yang paling utama adalah itsbatul iman, tetapnya iman. Yang kedua adalah kesehatan, walaupun mungkin ada yang kurang fit atau apa, tapi insya Allah masih dalam kendali, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk menyampaikan amanah untuk sharing gitu ya, diskusi bersama pagi ini dengan tema Asmaul Husna, makna Asmaul Husna. Nah, di sini kita tahu bahwa Asmaul Husna itu yang kita kenal jumlahnya 99 itu dinas dalam Al-Quran maupun di hadis itu. Di antaranya dalam Al-Quran itu surat Toha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah adalah la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, illa huwa, kecuali huwa ini, kecuali Allah, lahu bagi Allah al asma, itu nama-nama al husna yang baik. Nah, kemudian di ayat lain juga menyebutkan Asmaul Husna itu apa saja, walaupun di dalam Al-Quran itu tidak satu utuh gitu ya, tidak satu utuh kumpul dalam satu ayat atau satu surat. Selain itu kita temukan juga di hadis gitu. Di hadis lain belum sempat saya tampilkan, yaitu di situ menyebut full Asmaul Husna. Tapi hadis yang singkat yang merujuk terkait jumlah Asmaul Husna yaitu hadis riwayat Imam Bukhari, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Innalillahi, sesungguhnya, ini bukan pakai alif ya, kalau kalimat yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu pakai alif, artinya sesungguhnya kami lillahi itu akan kembali gitu. Ini tidak pakai alif, ini inna, sesungguhnya, lillahi bagi Allah, tis'atan itu 9 wa tis'ina dan 20 isman. Maksudnya adalah 99. Dalam bahasa Arab itu untuk puluhan ditulis satuan dulu, tis'an 9 wa tis'ina 90. Jadi 99 isman nama, mi'atan 100 illa wahidah. Ini taukid ya, mentakkid. Maksudnya ini 99 itu 100 kurang 1. Man, barang siapa aksohu, menjaganya, dakhalal jannah, akan masuk surga. Nah, untuk menjaga ini tentunya banyak penafsiran ya. Tentunya tidak sekedar menghafal, tapi memahami makna dari, minimal memahami makna dari Asmaul Husna. Lebih-lebih kita mengambil suatu motivasi dari makna Asmaul Husna itu, khususnya terkait dengan Asmaul Husna yang terkait dengan asma Allah, terkait dengan
Ar-Rahman, penyayang, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak mungkin mencapai pada level asma Allah, tetapi itu sebagai motivasi gitu. Atau sebagai contoh bahwa Tuhan punya kasih sayang sebesar ini, masa saya hanya seorang manusia biasa tidak mempunyai belas kasihan. Nah, itu maksud saya sebagai motivasi atau suatu pemantik dari asma Allah yang agung. Nah, tentunya teman-teman semua bisa mencari ya banyak referensi terkait dengan Asmaul Husna. Kemudian bisa menghafal ya, banyak juga untuk melakukan atau menazamkan gitu kan. Ketika kita dengar di TV atau di radio itu semacam jembatan keledai saja untuk menghafal gitu. Itu cara menghafalnya monggo saja. Yang intinya teman-teman gitu, saya Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu, saya panggil teman-teman, itu bisa mencari referensi arti dari Asmaul Husna itu seperti ini misalnya. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tetapi mungkin kita bertanya itu. Sebagai contoh adalah Maha Pengasih itu, bedanya pengasih dengan penyayang itu seperti apa itu. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu bedanya apa. Kemudian Al-Malik yang Maha Merajai itu maksudnya apa itu. Nah, itu yang perlu kita diskusikan dan saya share di sini. Karena memang faktanya di beberapa sumber, termasuk yang saya baca di tafsir Syajaratul Ma'arif, tafsir yang sangat terkenal, itu di situ juga ada tafsir terkait Asmaul Husna. Ketika ada suatu tafsir dari suatu masalah, artinya masalah itu memang tidak sekedar tidak sekedar masalah itu. Maksud saya adalah ada sesuatu di balik itu. Mungkin di balik itu adalah sesuatu yang tidak kita tahu, atau di balik itu adalah ternyata ada isi kandungan yang mendalam di dalamnya. Nah, yang saya sampaikan adalah bukan terjemahan dari Asmaul Husna, tetapi something behind gitu, atau juga sesuatu yang memang yang akan membedakan dari Asmaul Husna satu ke Asmaul Husna yang lain. Untuk itu. Nah, untuk arti nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi seperti yang saya tulis di sini. Ini artinya secara singkat sampai 99. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan di sini sesuai dengan apa yang saya pahami itu adalah makna. Sebenarnya mau menulis tafsir, tapi saya takut terlalu dalam nanti, khawatir kalau yang saya sampaikan tidak sampai ke tafsirnya, maka saya beri judul makna saja, makna. Nah, di sini walaupun saya sampaikan sebenarnya lebih ke tafsir dari Asmaul Husna. Mulai dari tadi kalau di dalam ini kan sebenarnya ada metode urutan ya. Ini yang baku yang untuk menghafal. Tetapi di sini saya akan menyampaikan Asmaul Husna urut dari abjad hijaiyah ya. Misalnya Al-Ahad ini maksudnya adalah bukan alifnya di sini tapi hamzahnya di sini, yaitu Al-Ahad pertama, Al-Awwal, kemudian alif, kemudian ba, yang ba semua di sini, kemudian ta, kemudian sa, dan seterusnya gitu ya. Makanya ini berbeda urutannya. Yang pertama adalah
eh, Al-Ahad. Al-Ahad ini mohon izin untuk coret-coret ya, karena kalau membuat PPT full kemudian diartikan itu mungkin perlu 1 bulan gitu, sehingga apa namanya, di sini saya mohon izin langsung coret-coret di sini. Al-Ahad itu Asmaul Husna yang pertama dari urutan abjad adalah Al-Ahad, yaitu di sini ditafsirkan al-munfaridu laisa ma'ahu ghairuhu. Al-munfaridu ini artinya sendiri. Sendiri, kemudian laisa ini laisa ma'ahu, tidak ada baginya ghairuhu. Apa namanya? Ghairuhu itu selainnya. Jadi memang tidak ada apa namanya selain al-munfarid ini tadi. Sehingga kalau dalam ayat Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Nah, di sini Al-Ikhlas apa? Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Kemudian al-awwal. Maksudnya al-awwal awal. La syai'a qablahu wa wujuduhu subhanahu dzatiyun. Nah, di sini la syai'a, tidak ada sesuatu, qablahu, sebelumnya gitu. Tidak ada, al-awwal itu awal. Tidak ada sesuatu sebelumnya. Bukan seperti manusia misalnya, oh ini datang paling awal. Tetapi ada sesuatu yang awal lagi dari itu. Di kelas ini datang yang lebih awal, di kelas yang lain mungkin lebih awal. Bukan, tetapi la syai'a qablahu. Tidak ada sesuatu pun qablahu sebelum Allah. Wa wujuduhu, dan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zatiyun, itu zati. Zati itu apa? Zatiyun. Zati itu adalah wujudnya tanpa sebab. Tanpa sebab, atau dalam istilah filsafat itu apa, kausa prima atau apa itu, saya kurang begitu paham. Intinya wujud yang tanpa sebab. Jadi ada sebab, ada musabab, ada bumi tercipta karena ada sebab, matahari tercipta karena ada sebab. Nah, pasti ada pencipta yang tanpa sebab. Karena kalau pencipta itu ada sebab, maka itu kategori makhluk. Nah, nanti terkait dengan Asmaul Husna yang lain. Kemudian yang ketiga al-bari'u. Apa maksud al-bari'u? Al-bari'u ay al-khaliqu, yaitu pencipta, lima bagi sesuatu fihi ruhun, yaitu pencipta segala sesuatu yang bernyawa. Jadi makna dari al-bari'u itu pencipta dari sesuatu yang bernyawa. Ini tidak hanya manusia, kemudian hewan, tumbuhan, tetapi juga yang dianggap bernyawa apapun. Apakah benda yang tidak bernyawa bukan ciptaan Allah? Bukan seperti itu. Ini fokusnya al-bari'u adalah pencipta sesuatu yang bernyawa. Nah, nanti pencipta segala sesuatu di Asmaul Husna yang lain. Jadi setiap Asmaul Husna itu ada suatu apa namanya penekanan di situ, sehingga itu yang membedakan antara Asmaul Husna satu dengan yang lain. Kemudian al-basitu, al-basit. Di sini muwasi'ur rizqi, yaitu apa namanya meluaskan rizki, zat yang meluaskan rizki. Wal ilmi, dan ilmu, wa muwassi'u ma sya'a, dan meluaskan segala sesuatu sya'a yang dikehendaki. Min kaunihi, dari kaunihi ini istilah lain kainat, itu di sini maksudnya adalah alam.
dari alam wa makhluqatihi dan makhluknya itu. Makhluk ini ya butuh tempat, makhluk yang menempati alam. Warahmati. Nah, di sini ada rahmati juga. Ini rujukannya ke muwasi'u warahmati. Muwasi'u masya'a, meluaskan sesuatu yang dikehendaki, di dalamnya adalah rahmat. Nah, ini rahmat ketika seseorang hamba kemudian melakukan dosa, kemudian dia menyesali, beristighfar, maka bisa jadi dia mendapatkan rahmat Allah, karena Allah al-basit muwasi'ur rahmah di sini. Sehingga bisa jadi seorang hamba itu diampuni dosanya bukan berarti karena dia beribadah atau melakukan kebaikan, walaupun itu salah satu asbab. Ada suatu ibadah yang itu bisa menghapus dosa, tetapi hakikatnya adalah karena Allah itu diantaranya al-basit. Al-basit itu meluaskan rahmatnya, selain ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian al-batin, la ya'lamu ahadun zatahu, tidak ada seorang pun yang mengetahui zatahu, zat Allah. Batin, al-batin. Nah, di sini makanya ada hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Itu ya kira-kira, nanti silahkan dilacak hadisnya dan redaksionalnya. Yaitu diperintahkan untuk fi khalqillah, tafakkaru fi khalqillah, itu diperintahkan untuk berpikir, menganalisa, meriset dan lain sebagainya. Khalqillah yaitu ciptaan Allah. Wala tafakkaru, tetapi nggak usah berpikir, jangan berpikir wala tafakkaru fi zatihi, berpikir zat Allah. Kenapa? Nggak akan mampu, kita nggak akan mampu. Bahkan di sini al-batin. Makanya masyhur cerita Nabi Musa yang ingin bertemu dengan Allah. Itu ada dalam surat dalam Al-Qur'an ya. Saya tidak hafal surat dan ayatnya. Bahwa Nabi Musa itu melobi atau ngerayu Allah gitu supaya ingin melihat Allah. Kemudian Allah mengujinya dengan menyampaikan bahwa kalau kamu bisa melihat, kemudian Allah memberikan suatu sampel nur Allah. Kemudian cahaya itu diarahkan ke gunung, suatu gunung. Kalau gunung itu kalau gunung itu tidak jugruk atau maka kamu akan bisa melihat aku. Tapi ternyata gunung tersebut jugruk gitu, untuk diarahkan ke puncak gunung. Kemudian artinya Allah di situ menunjukkan bahwa kamu tidak akan mampu. Bahkan itu selevel Nabi Musa, apalagi kita. Jadi kita tidak usah berpikir zat Allah, tetapi perlu ma'rifatullah, mengetahui Allah sifat dan zatnya. Tapi tidak perlu berpikir, nanti kita bisa terbawa oleh mungkin setan gitu. Bahkan setan itu levelnya berbeda-beda. Kalau levelnya menggoda, levelnya rendah itu ya menggoda orang bermaksiat. Tetapi setan itu ketika menggoda orang yang mengerti terkait ma'rifatullah, orang alim, faham terkait asmaul husna, menggodanya bukan maksiat lagi, tetapi mengarahkan supaya kita berpikir hal-hal yang aneh-aneh terkait Allah, menjisimkan, atau nanti supaya di pikiran kita ada bayangan bahwa Allah itu seperti ini. Makanya kita kendalikan dengan ayat
dengan apa namanya, qaulu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Jadi ketika di pikiran kita ada macam-macam, oh Allah itu apa seperti ini, maka besitkan dalam hati kita laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, itu untuk mengusir setan, bahwa pokoknya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'. Nah, seperti itu makanya kita diperintahkan untuk berpikir ciptaan Allah, tapi tidak perlu berpikir zat Allah. Kemudian al-ba'its. Al-ba'its di sini adalah ba'itsur rusul ilan nas, yaitu mengutus rasul ilan nas kepada manusia, wa ba'itsul mauta, dan membangkitkan. Jadi ini sama-sama ba'its tapi tergantung konteks. Kalau di sini tadi saya artikan apa? Pengutus. Itu ba'its di sini pengutus. Pengutus. Kalau di sini bukan pengutus lagi tapi bangkit, membangkitkan. Wa ba'itsul mauta, yaitu membangkitkan orang yang meninggal, orang yang mati, minal kuburi, dari kubur. Makanya ada istilah yaumil ba'ats, itu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Wa ba'itsil hayati kullihi, dan membangkitkan kehidupan semuanya. Ketika apa namanya, manusia dibangkitkan dari alam kubur, otomatis ba'itsul hayah, yaitu membangkitkan kehidupan kembali nanti di yaumil akhir. Kemudian berikutnya al-baqi. Al-baqi di sini la yanaluhu taghayyurin, bahwa tidak mengalami perubahan. Ini berubah. Tidak mengalami perubahan. Taghayyur itu berubah. Wala tabaddulin, dan tidak tergantikan. Wala zawalin, dan tidak apa izawal itu sirna. Tidak sirna. Bahwa al-baqi, atau dalam sifat Allah itu al-baqa, yaitu la yanaluhu taghayyurun, yaitu al-baqa itu kekal gitu. Kekal itu artinya apa? Tidak mengalami perubahan, pergantian, maupun tidak akan sirna. Nah, di sini itu kekal, definisi kekal itu al-baqa. Makanya kalau para dosen saya di UGM itu mengartikan apa namanya, energi conservation sebagai kelestarian energi, itu saya sepakat itu. Bukan kekekalan energi, karena nanti kalau kekal ya itu nanti definisi secara hakiki beda lagi, karena definisi kekal itu tidak akan berubah gitu. Kalau lestari itu nanti ada namanya. Nah, di sini sedikit saya, oh ya mohon maaf, ini mungkin tidak akan sampai selesai gitu, daripada nanti dipaksakan sampai selesai, tetapi hanya sepintas-sepintas, mendingan ini sesampainya saja sampai berapa, nanti suatu ketika nanti kalau ada kesempatan apa namanya akan saya sampaikan lagi. Ini mohon maaf, ini kecoret ini. Nah, kita mungkin mendengar beberapa istilah dalam bahasa Arab, misalkan apa ya, daiman misalnya. Khalidina, oke, mulai dari khalidina abadan, ya kan, di dalam Al-Quran banyak. Khalidina abadan, ini diartikan apa? Kekal abadan selamanya. Bedanya. Kemudian ada lagi khalidinya, ini satu sendiri, abadan ini sendiri. Kemudian ada istilah lain daiman. Daiman. Kemudian istilah ini al-baqi atau baqa.
Nah, di sini seringnya al-khalidina atau Khalid. Khalid ini sebenarnya isim fa'il, tetapi sebenarnya apa namanya, sifat ya, sifat tapi bentuknya subjek. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya ada uh, sifat bismil fa'il, bahwa bentuknya itu subjek gitu. Khalid itu subjek tapi maknanya sifat. Itu contohnya Khalid itu khalidina fiha abada gitu kan. Kalau di neraka misalnya khalidina fiha abada, atau di surga selama khalidin. Ini kalau terjemahan ya mungkin untuk memudahkan juga diartikan kekal, tapi sebenarnya ini levelnya beda. Level yang kalau diurutkan itu ya paling atas itu al-baqa, itu kekal karena Allah itu punya baqa atau al-baqi. Nah, di sini itu kalau saya terjemahkan itu seperti lestari, bahwa seseorang itu nanti misalnya di surga itu dia selamanya tapi lestari. Artinya kalau Allah seandainya menghendaki mencabut itu bisa. Jangankan mencabut seseorang yang masuk surga atau neraka, menghancurkan surga atau neraka itu pun sendiri juga bisa kalau dikehendaki, walaupun itu mungkin tidak dilakukan. Tapi artinya apa? Sesuatu yang tidak kekal, maka di dalamnya pun tidak kekal. Makanya surga atau neraka itu bukan sesuatu yang bakok, tapi bisa diartikan khalidina fiha, yaitu selamanya, abadan ini juga selamanya. Ini untuk mentakkid ini. Kemudian daiman ini juga selamanya gitu. Nah, ini lebih ke selalu sebenarnya. Selalu tetapi sangat dekat gitu ya. Jadi kalau apa namanya, daiman kemudian selalu, daiman itu lebih identik ke selalu gitu. Abadan itu selamanya, khalidinya itu kekal tapi lebih ke lestari. Nah, kemudian kekal ini Allah ini bakok atau kekal selamanya. Nah, ini daiman abada itu ada dalam syair itu. La la adri li an la adri li annani la a'rif ayyuhuma atwal daiman au ilal abadi. Saya nggak tahu karena saya tidak tahu mana yang lebih lama, daiman selalu au am ilal abad ataukah selamanya. Itu ada sebuah syair dari Timur Tengah. Oke, kita kembali ke al-baqi ini tadi. Kemudian al-badi. Al-badi di sini aujada kulla syai'in. Aujada menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu, wala mithala lahu, dan tidak perlu ada contohnya. Ini contoh. The real innovator atau the real inventor atau innovator, bedanya. Maksudnya adalah Allah itu pencipta segala sesuatu tapi tidak perlu contoh. Kalau invention misalnya ginos, inovasi, tapi pasti penemu itu ada contoh sebelumnya, yaitu mungkin dapat ide dari instrumen apa, dan pasti semua gitu. Nggak mungkin dari awal kemudian saya menciptakan segala sesuatu dari ide sendiri, mulai dari komponen terkecil sampai ini, nggak mungkin untuk ini. Pasti hanya a part apa namanya of the invention gitu, hanya bagian kecil dari invention itu yang merupakan ide yang kemudian nanti dimodifikasi atau dikembangkan. Tetapi Allah ini aujada kulla syai'in wa lam mitsala lahu, menciptakan segala sesuatu tak perlu contoh, tanpa perlu contoh apapun. Nah, itu maksud dari al-badi. Kemudian berikutnya al-bar. Nah, ini bacanya al-bar bukan al-bir. Apa namanya? Artinya kalau ini ya kebaikan ya, tapi di sini al-bar ini
Ini juga apa namanya, sifat bismil fa'il ini bentuknya subjek tetapi maknanya sifat. Kalau albir yaitu albirru apa? Kebaikan birrul walidain itu bukan barrul walidain tapi birrul walidain yaitu berbuat baik kepada orang tua itu masdar sifat. Kalau ini albar ini subjek yaitu tetapi maknanya sifat. Albar itu apa? Ini maha, mungkin kalau diterjemahkan apa ya? Maha baik gitu ya, mungkin di atas nanti bisa. Di sini maksudnya adalah katsirul ataya wal ihsan. Itu Allah Maha Baik, ini artinya adalah Allah Maha Baik memberikan banyaknya ataya ini pemberian. Banyaknya pemberian wal ihsan dan kebaikan. Nah, sehingga saking banyaknya pemberian dan kebaikan ini, termasuk kesehatan atau badan, kesehatan jasmani, rohani, sehingga apa namanya begitu banyaknya itu, apalagi ketika kita perinci dari bagian tubuh, mata dan lain sebagainya, tidak ternilai untuk itu. Maka katsirul ataya wal ihsan. Kemudian al-basir. Al-basir di sini al-mubassiru yaitu melihat, tetapi di sini melihat tidak sekedar melihat seperti manusia melihat, tetapi nanti dikaitkan dengan al-alim yaitu mengetahui, al-khabir. Al-khabir itu juga mengetahui. Nanti kita menuju ke sana. Bedanya apa dengan al-alim atau al-khabir? Kalau diterjemahkan ya al-alim itu mengetahui, al-khabir juga mengetahui. Min asma'ihi ta'ala. Di sini disampaikan al-alim, al-khabir di sini untuk menunjukkan bahwa al-basir itu melihat tidak seperti melihatnya manusia, tapi melihat dan mengetahui. Melihat dan mengetahui. Kalau manusia kita melihat sesuatu, apa namanya, misalnya melihat jambu saja, di dalamnya ada ulatnya atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau Allah tahu, al-basir, jadi tidak sekedar melihat dengan indera. Kemudian berikutnya at-tawwab, at-tawwabur rahim. At-tawwab di sini adalah yaqbalu taubata ibadihi, yaitu menerima taubatnya hambanya. Nah, sehingga nanti ada porsi bahwa ketika Allah itu memberikan rahmat kepada seseorang yang awalnya adalah dia pernah berbuat maksiat, kemudian menghapusnya dengan rahmatnya. Nanti ada porsi al-basit di sini sebelum al-basit at-tawwab. Ada porsi yaitu at-tawwab, bahwa Allah punya sifat at-tawwab, akan mengampuni atau menerima taubat. Setelah taubat diterima, maka bisa al-basit, memberikan porsi al-basit, yaitu muwasi'ur rahmah, memberikan, meluaskan rahmat. Kemudian al-jami berikutnya. Nanti waktunya diingatkan Pak Mirza. Al-jami yaitu mana kursor? Al-jami yaitu yajma'u syatatal haqa'iq wal khala'iq fid dunya wal akhirah. Yaitu mengumpulkan, yajma'u mengumpulkan syatatal haqa'iq. Syatatal itu apa namanya? Cerai-berai. Sesuatu yang tercerai-berai. Al-haqa'iq wal khala'iq. Haqa'iq wal khala'iq ini artinya sebenarnya sama, yaitu hakikat apa namanya makhluk, tetapi haqa'iq ini lebih ke rohani, di sini lebih ke jasmani. Fit dunya wal akhirah.
di sini apa namanya, di antaranya adalah mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai, baik itu berupa jasmani maupun rohani. Di antaranya adalah ketika tadi yaumil ba'ats, Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Dari alam kubur itu jasad atau jasmaninya itu kan berantakan. Nah itu Allah yajma'u, mampu mengumpulkan potongan-potongan tulang, kemudian ini kembali ke jisim atau bentuk tubuhnya. Kemudian rohani yaitu nyawanya yang sudah dicabut kemudian dikembalikan lagi di dunia wal akhirah. Nah, kemudian perspektif lain juga Allah mengumpulkan atau menyatukan sesuatu yang bercerai-berai itu terkait dengan persatuan. Maksudnya adalah dua orang atau lebih ketika bertikai kemudian dia apa namanya sudah saling memaafkan kemudian bersatu kembali, atau suatu organisasi yang bercerai-berai kemudian bersatu kembali. Itu yang dilakukan manusia adalah hanya ikhtiar, tetapi Allah al-jami. Ketika Allah menghendaki, maka sesuatu yang bercerai-berai itu akan bersatu. Kemudian berikutnya adalah al-jabbar. Al-jabbar ini kalau nggak salah artinya maha memaksa atau apa ya, mungkin kalau diterjemah. Itu maksudnya adalah al-munfidhu li amrihi duna tiradin. Al-munfidhu li amrihi yaitu melaksanakan li amrihi apa namanya urusan-urusan Allah duna tiradin tanpa ada yang menentang. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa menentang, termasuk malaikat. Duna tiradin. Nah, makanya pada saat penciptaan Nabiullah Adam, itu bukan menentang ya, tetapi bertanya, ingin tahu, atau mungkin istilah sekarang itu kepo gitu. Apa namanya? Para malaikat itu, termasuk di dalamnya nanti iblis yang apa namanya, yang membangkang. Itu sebenarnya lebih ke kepo, ingin tahu gitu. Tetapi para malaikat setelah diberitahu apa namanya alasannya, malaikat kemudian menerima. Nah, beda dengan iblis. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ujung-ujungnya itu tadi, akhirnya endingnya adalah fasajadu illa iblis. Ketika dikatakan atau diperintahkan untuk sujud, dalam artian bukan menyembah tetapi menghormati Nabi Adam, fasajadu, maka malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, di sini salah satu tafsir dari statement ayat ini bahwa iblis dulunya adalah bagian dari malaikat yang kemudian membangkang, kemudian disebut iblis untuk ininya. Sehingga Allah menggunakan al-jabbar. Allah maha melaksanakan apa yang menjadi urusannya tanpa ada yang menentang pun gitu. Kalau Allah makanya Allah tidak menuruti syaitan, tidak menuruti apa yang diinginkan setan, karena Allah al-jabbar, tidak mau diintervensi oleh setan. Kemudian al-jalil, ini maha agung, ya kan, al-jalil. Lahu sifatul jalal, ini sudah jelas. Bagi Allah sifatul jalal. Al-jalal itu artinya agung. Kemudian al-hasib. Apa itu al-hasib? Yakfi ibadahu wa yuhasibahu wa yuhasibuhum. Yakfi ini mencukupi ibadahu. Ibadahu ini ibad apa namanya, hamba-hambanya Allah, wa yuhasibuhum, dan memperhitungkannya. Yuhasibuhum ini mencukupi dan secara proporsional. Jadi Allah
juga punya al-hasib. Artinya bisa jadi seseorang itu diberikan rizki itu, oh kenapa saya mendapatkan rizki seperti ini, padahal yang saya inginkan lebih dari ini. Allah al-hasib. Walaupun kita usaha itu bagian dari kewajiban kita ikhtiar, tetapi hasilnya nanti Allah punya al-hasib, yaitu porsi Anda, porsi kita memang pada saat itu seperti itu. Nggak bisa diintervensi, sekalipun dengan ikhtiar. Tetapi ikhtiar itu hanya sebuah sebab. Itulah kenapa ketika mungkin kita berikhtiar, kemudian yang kita dapatkan mungkin separuh dari target kita, walaupun usaha kita optimal, maka itu kita kembalikan, oh ya Allah itu al-hasib, mungkin ini adalah porsi saya pada saat ini, porsi saya pada saat ini, maka yakini itu adalah sesuatu yang terbaik. Kemudian al-hafidh. Al-hafidh di sini adalah maha menjaga, atau di sini yahfadhu ibadahu, menjaga atau mengendalikan, menjaga atau bisa diartikan mengendalikan ibadahu, ya ini hamba-hambanya Allah, wa kaunahu, dan tadi kainat itu segala sesuatu yang diciptakan Allah, itu tadi saya artikan apa, alam, hamba-hamba Allah dan alam yang diciptakan, minal kholali, dari aib, wal ittirabi, dan apa ya, semacam goncangan, wa yahfadhu a'malal ibad lil hisab, dan menjaga amal perbuatan manusia lil hisab, untuk dihisab nanti. Nah, sehingga Allah ini punya al-hafidh, sehingga ada porsinya ketika ada porsinya bahwa ciptaan Allah itu memang diciptakan tanpa aib. Walaupun ini aib di sini berbeda dengan perspektif manusia, sehingga manusia itu diciptakan sebaik-baiknya bentuk, Nah, di sini ada porsi al-hafidh, sebaik-baiknya bentuk. Wal ittirab, yaitu menjaga dari goncangan. Sehingga ketika misalnya sebagai contoh Gunung Merapi itu sudah ada tanda-tanda diprediksi mau meletus, tidak jadi. Bisa jadi Allah memberikan porsi al-hafidh, menjaga dari goncangan. Tetapi juga ada porsi lain yang ketika memang ada suatu musibah di situ, itu al-hafidh, menjaga. Makanya Allah al-hafidh, tetapi kenapa kenapa ada bencana dan lain sebagainya, itu pertanyaannya. Nah, karena Allah mempunyai banyak asma atau sifat, nama, yaitu ada porsinya al-hafidh, menjaga, ada porsinya lain asmaul husna yang lain. Kemudian berikutnya al-haq, yaitu huwa al-haqqu bizatihi wa amruhu haqqun. Huwa utawi Allah, al-haqqu itu zat yang hak atau benar, bizatihi, dengan zatnya. Nah, ini penting, bizatihi di sini, bahwa Allah itu benar, bizatihi, defaultnya atau fitrahnya itu benar, bukan seperti manusia. Ketika pada suatu ketika mungkin kita benar, pada suatu ketika yang lain kita salah. Allah enggak, al-haqqu bizatihi. Makanya tadi sebelumnya ada istilah zatiyun. Zatiyun itu adalah defaultnya, gitu, bahwa Allah itu defaultnya itu maha benar, al-haq. Wa amruhu haqqun, dan
perbuatan Allah itu hakun, itu juga hak. Itu al-haq. Kemudian berikutnya al-hakam. Nah, ini bukan al-hakim ya. Al-hakim nanti di sini ada ya-nya. Kalau tanpa ya bacanya al-hakam. Kemudian eh, kalau ada ya al-hakim. Nah, nanti bedanya apa di sini? Al-hakam yaitu bukan maha bijaksana. Kalau al-hakim di sini maha bijaksana. Diartikan apa? Maha menetapkan ya kalau nggak salah. Nah, di sini tafsirannya adalah al-hakim yaitu maha yang menghakimi atau menetapkan allazi la radda liqadaihi. Maha yang menetapkan allazi yang la radda, tidak ada yang menentang. Tidak ada yang menentang liqadaihi bagi ketetapan Allah, qadanya Allah. Wala mu'aqqiba. Wala mu'aqqiba. Dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes li hukmihi, bagi ketetapan Allah. Kemudian di sini al-hakamu man yufassilu bainal mumtaza'aini wa yahkumu fil umur. Jadi Allah itu al-hakam, maha menetapkan sesuatu ketetapan yang tidak ada yang bisa menentang maupun protes. Tidak bisa menentang maupun protes karena kebijaksanaan Allah. Jadi al-hakam ini terkait dengan pengambilan keputusan. Maka ketika hakim mungkin bisa jadi suatu ketika mungkin ketetapannya itu tidak sesuai. Itu bisa terjadi karena manusia. Tapi di sini Allah al-hakam, tidak mungkin terjadi bahwa keputusan Allah itu memang tidak mungkin ditentang ataupun diprotes karena itu suatu ketetapan yang di sini contohnya adalah bisa yufassilu man yufassilu bainal mutanazi'aini, yaitu bisa menyelesaikan dua orang atau suatu atau lebih yang berselisih. Jadi Allah bisa menyelesaikan bisa memutuskan suatu ketetapan untuk perselisihan yang itu tidak mungkin keliru. Kalau hakim bisa jadi keliru. Bainan nas wa bainan nas. Kemudian al-hakim, hakim maksudnya hakim yang hakim manusia, hakim dalam pengadilan. Kemudian al-hakim di sini lebih ke maha bijaksana. Di sini menetapkan. Jadi di sini lebih kepada suatu keputusan, pengambilan keputusan al-hakim itu zat yang adil dalam pengambilan keputusan dan bisa memutuskan sesuatu yang di situ menjadi masalah atau pertikaian. Al-hakim di sini adalah bijaksana, yaitu lebih ke kebijaksanaan Allah, yaitu al-mudabbiru bihikmatin ulya. Al-mudabbiru yaitu mengatur, zat yang mengatur bihikmatin dengan kebijaksanaan ulya yang tinggi. Yaitu Allah Maha Bijaksana, artinya adalah Allah itu mengatur segala sesuatu bihikmatin ulya, tidak hanya bihikmatin, tidak hanya kebijakan ulya, tetapi kebijakan yang tertinggi, kebijaksanaan yang tertinggi. Kemudian al-halim. Al-halim yaitu as-safuhu as-satiru dzul hilmi. As-safuhu itu pemaaf.
seperti al-afwi, pemaaf. As-satiru itu satir, seperti satir itu serapan dari bahasa Arab. Satir itu apa? Penghalang atau penutup, yaitu maksudnya menutupi aib. Dzul hilmi itu yang punya kesabaran. Al-Halim di sini apa ya arti bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa itu aris. Aris. Kalau bahasa Indonesia apa Al-Halim? Nanti bedanya dengan Al-Latif itu maha apa ya? Lembut gitu ya. Tapi lembutnya seperti apa nanti ada. Al-Halim di sini adalah zat yang pemaaf yang menutupi aib. Oke, 6.30. Mungkin nanti sampai 6.45 ya Kak Mirsa ya. Nanti habis itu diskusi. Tadi okay. Di sini Al-Halim di sini adalah zat pemaaf yang tidak hanya pemaaf tetapi as-satir, yaitu menutupi aib. Jadi bisa jadi manusia itu melakukan kemaksiatan berdosa, tetapi tidak hanya al-afu itu, Allah itu tidak hanya pemaaf tapi al-halim. Al-halim itu lebih dari pemaaf, sudah pemaaf dan menutupi aib. Nah ini Allah itu memaafkan kemaksiatan hambanya yang minta maaf, yang bertobat. Tidak hanya itu, tetapi Allah bisa menutupi aib itu. Nah, ini juga kaitannya dengan bagaimana kita jangan sampai mengumbar aib orang lain walaupun kita tahu. Walaupun mungkin kita tahu teman kita atau siapa yang dia punya kekurangan atau apa, itu hukumnya haram untuk menyampaikan kekurangan itu walaupun itu benar. Nah, di sini Allah mengajarkan as-satir, yaitu menutupi aib, diampuni dan aibnya ditutupi. Kemudian di sini al-hayyu, al-hayyu di sini lahu bagi Allah al-hayatu al-kamilah, yaitu kehidupan, al-hayatu hidup, al-kamilah itu sempurna. Ini hidup, ini sempurna. Wad-daimah, nah tadi daiman, selamanya. Wadzatiyah, nah ini yang perlu digarisbawahi. Zatiyah, yaitu Allah itu zat yang maha hidup. Hidupnya al-kamilah, sempurna, daimah, selamanya, wadzatiyah, dan zati. Zati itu adalah default. Default artinya ya Allah itu maha hidup. Nggak ada yang menghidupkan, hidup sendiri, itu zatiyah. Kalau tidak ada zatiyah, mungkin seperti manusia, bahwa manusia hidup, dihidupkan. Tanaman hidup, dihidupkan walaupun melalui manusia bercocok tanam. Itu bukan zatiyah, tetapi hidupnya Allah itu az-zatiyah. Nah ini mungkin sampai sini saja karena ini banyak. Ini sampai slide ini. Nah ini tadi yang ke berapa untuk ininya. Kemudian al-khafidh. Al-khafidh di sini adalah apa artinya? Merendahkan, maha yang merendahkan. Maksudnya adalah yahfidhu man yastahiqul al-khafdh. Ini merendahkan orang yastahiqul khafdh, yang memang berhak untuk direndahkan. Nah, maka
seseorang yang selalu berbuat maksiat misalnya, itu berhak direndahkan. Bisa jadi Allah merendahkannya, merendahkan derajat, atau namanya dia akan direndahkan manusia misalnya. Itu Allah bisa jadi mengambil porsi al-khafid, yaitu merendahkan memang kepada orang yang berhak direndahkan. Tapi bagaimana jika ada orang yang dia seorang yang baik kemudian difitnah sehingga ada sekelompok orang yang merendahkan dia? Tidak perlu khawatir karena Allah itu merendahkan orang yang berhak direndahkan. Ketika memang orang tersebut itu orang baik, maka di hadapan Allah, walaupun mungkin sebagian orang merendahkan dia, tetapi di hadapan Allah dia bukan rendah. Untuk ini nanti ada ada kebalikannya, yaitu meninggikan. Allah adalah zat yang meninggikan orang yang berhak ditinggikan. Kemudian al-khaliq, yaitu al-mawjudu lil makhluqat. Ini jelas sih, yaitu yaitu pencipta, itu maha pencipta, yaitu mewujudkan, yaitu mewujudkan lil makhluqat, bagi makhlukat ini. Makhluk itu segala sesuatu. Al-makhluku huwa, ma huwa al-makhluk, apa itu makhluk? Al-makhluku huwa ma siwa Allah. Makhluk itu adalah ma, segala sesuatu, siwa Allah, yaitu selain Allah. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Makanya dalam ilmu tauhid atau teologi ada istilah al-qadim dan istilah al-hadis. Nah, ini dulu menjadi pembahasan, enggak cuma dulu itu, tapi dalam kitab-kitab tauhid atau dalam teologi itu menjadi pembahasan yang cukup kompleks. Bahwa kalau dalam istilah tauhid ada istilah al-qadim dan al-hadis. Al-hadis di sini bukan hadis Nabi gitu. Jadi kalau istilah dalam tauhid ada al-hadis, itu bukan hadis Nabi. Tapi ini maksudnya hawadis atau makhluk. Al-hadis di sini adalah segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru itu disebut makhluk. Al-qadim ini adalah qadim dahulu, yaitu Allah beserta sifat dan zatnya di sini. Kalamullah, Allah dan sifatnya itu al-qadim. Al-hadis itu selain Allah. Makanya ada definisi al-makhluku huwa ma siwallah, yaitu makhluk adalah segala sesuatu selain Allah, apakah dia itu benda hidup ataupun benda mati. Kemudian berikutnya al-khabir. Nah, di sini tadi di atas tadi al-basir, di situ ada keterangan al-khabir. Ini maha mengetahui. Di sini al-alim yaitu mengetahui dzul khubrah. Al-khubrah itu keahlian. At-tammah yaitu secara sempurna. Al-alim, kemudian Allah itu al-alim, mengetahui bikun hil asya, yaitu wahaqaiqiha, yaitu mengetahui hakikat dari sesuatu, hakikat. Wahaqaiqiha itu di sini maksudnya adalah wawu tafsir. Jadi wawu itu ada wawu tafsir, bukan dan misalnya ada buah-buahan, apel, misalnya dan pepaya dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi di sini wawu tafsir, yaitu yang di depannya ini menjelaskan ini bikunhil asya, maksudnya adalah haqaiqiha, yaitu hakikat dari sesuatu. Yaitu Allah itu maha mengetahui, yang mempunyai keahlian at-tamah yang sempurna, al-alim bikunhil asya,
dan mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Kemudian yang terakhir di sini yang akan saya sampaikan di sini yaitu Ar-Rauf di sini adalah azimur ra'fati war rahmati, yaitu azim itu agung, ar-ra'fati itu kasih sayang, rahmat juga kasih sayang. Kemudian bedanya apa? Ra'fah. Nah, ra'fah itu adalah kasih sayang tapi terkait dengan quality. Kemudian ar-rahmah itu kasih sayang terkait dengan quantity. Makanya ada istilah kathirur rahmah, bukan kathirur ra'fah, bukan. Karena ar-ra'fah itu adalah kasih sayang terkait dengan quality, kualitas dari kasih sayang itu. Ar-rahmah itu kuantitas. Ada istilah kathirur rahmah, bukan kathirur ra'fah. Itu banyaknya rahmat, bukan banyaknya ra'fah. Karena ra'fah itu kualitas. Baik, itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena waktu yang bisa saya sampaikan, dan monggo sewaktu saya kembalikan ke Pak Mirza untuk sharing atau diskusi.